Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Dara Silva Mulia dari kelas MJ 709 Manajemen Strategik dengan NIM 240201020730. Pada hari ini saya akan mempresentasikan 15 jurnal yang berhubungan dengan manajemen strategi. Mari kita mulai. Jurnal pertama, dengan judul artikel memperkuat manajemen strategi dengan pengukuran kinerja dalam perusahaan manufaktur. Dengan penulis Muhammad Nawawi tahun 2020. Dengan nama jurnal Proceeding Seminar Nasional and Call for Papers. Dengan latar belakang, perusahaan manufaktur menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam kondisi tersebut, organisasi tidak cukup hanya mengandalkan manajemen operasional, tetapi harus memiliki manajemen strategi yang mampu mengarahkan perusahaan pada pencapaian tujuan jangka panjang secara sistematis dan terukur. Namun pada praktiknya, banyak perusahaan yang belum mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan perencanaan strategis. Pengukuran kinerja seringkali bersifat administratif dan tidak sepenuhnya mencerminkan pencapaian strategi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan manajemen strategi melalui sistem pengukuran kinerja yang terintegritas dan berorientasi pada peningkatan. Dengan mengandalkan teori pertama manajemen strategis, kedua total quality management atau TQM, dan strategic performance measurement. Lalu ada metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research dengan mengkaji beberapa literatur manajemen strategis. Dengan sampel tidak menggunakan sampel empiris karena penelitian bersifat konseptual dan berbasis literatur. Lalu hasil penelitian yang didapatkan adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja yang selaras dengan strategi organisasi mampu meningkatkan efektivitas implementasi strategi indikator kinerja yang terukur, membantu manajemen dalam mengevaluasi pencapaian tujuan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain itu, integrasi prinsip TQM dalam sistem pengukuran kinerja mendorong budaya perbaikan berkelanjutan. Perusahaan yang mampu menghubungkan perencanaan strategi dengan evaluasi kinerja secara konsisten cenderung memiliki daya saing yang lebih kuat serta mampu bertahan dalam persaingan industri. Selanjutnya, jurnal nomor 2 yakni jurnal dengan judul Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi pada Dinas Kebersihan Kota Bekasi dengan penulis Ika Widyastuti pada tahun 2020. Nama jurnal yakni Proceeding Webinar Magister Pendidikan Formal UNG. Dengan latar belakang, organisasi sektor publik dituntut untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Salah satu faktor penentu keberhasilan pelayanan publik adalah kualitas SDM yang dimiliki organisasi tersebut. Dinas Kebersihan Kota Bekasi menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan SDM, termasuk keterbatasan jumlah pegawai dan tuntutan peningkatan kualitas layanan. Permasalahan muncul ketika pengelola SDM belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan strategi. Perencanaan dan pengembangan pegawai masih belum terintegritas dengan analisis lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen SDM strategi berbasis SWOT agar kebijakan yang dirumuskan lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Teori yang digunakan yang pertama ada manajemen SDM, yang kedua ada analisis SWOT. Dengan metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lainnya. Lalu sampel yang digunakan adalah pegawai dan pimpinan Dinas Kebersihan Kota Bekasi. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, seperti pengalaman pegawai dan struktur organisasi yang relatif jelas. Namun, pengelolaan peluang dan ancaman eksternal masih belum maksimal, terutama terkait pengembangan regulasi dan ekspektasi masyarakat. Hasil analisis SWOT menunjukkan perlunya penguatan pelatihan, peningkatan kompetensi pegawai, serta perbaikan sistem evaluasi kerja.
Selanjutnya, jurnal ketiga dengan judul Manajemen Strategi untuk Meningkatkan Penjualan Food and Beverage di Era Pandemi COVID-19. Jurnal ini ditulis oleh Liana Dwi Septianingrum pada tahun 2021. Dengan latar belakang, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap sektor and beverage atau F&B, termasuk penurunan omset dan pembatasan aktivitas operasional. Restoran dan usaha kuliner menghadapi tekanan berat akibat perubahan pola konsumsi masyarakat dan pembatasan sosial. Dalam situasi krisis tersebut, organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat melalui manajemen strategi yang fleksibel. Tanpa strategi yang tepat, keberlangsungan usaha dapat terancam. Teori yang digunakan ada dua. Yang pertama ada manajemen strategi, yang kedua ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi langsung. Selanjutnya, sampelnya adalah restoran Piro Tangerang Selatan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi inovasi produk dan pemanfaatan platform digital menjadi faktor kunci dalam peningkatan penjualan. Restoran melakukan penyesuaian menu, promosi online, serta optimalisasi layanan pesan antar. Selain itu, evaluasi rutin terhadap strategi yang diterapkan membantu manajemen dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pasar yang berubah. Fleksibilitas dan kemampuan adaptivitas dinilai sebagai kekuatan utama dalam melanjutkan usaha dalam pandemi. Lalu ada jurnal keempat, yakni dengan judul Analisis Manajemen Strategi Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dengan penulis Yuyun Mulyati dan kawan-kawan pada tahun 2022. Nama jurnalnya adalah Respublika atau Journal of Social Policy Issue. Dengan latar belakang, peningkatan jumlah penyandang masalah kesehatan sosial atau PMKS, khususnya gelandang dan pengemis, menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Kota Bandung. Permasalahan ini berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan keterlibatan umum. Program penanggulangan PMKS memerlukan manajemen strategi agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat sementara, tidak berkelanjut, tetapi berkelanjutan dan sistematis. Analisis strategi diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan dan kondisi lapangan. Yang lalu selanjutnya teori yang digunakan dalam jurnal ini ada dua. Yang pertama manajemen strategi dan yang kedua kriteria strategi oleh Richard Rummel. Dengan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Lalu sampelnya adalah Dinas Sosial Kota Bandung dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi telah dirumuskan secara formal, namun implementasinya masih menghadapi kendala. Program pembinaan sosial sudah berjalan, tetapi belum mampu menurunkan jumlah PMKS secara signifikan. Diperlukan evaluasi berkala serta penguatan kerjasama lintas sektor agar lebih efektif. Yang selanjutnya ada jurnal kelima dengan judul Implementasi Manajemen Strategi dalam Peningkatan Jumlah Mahasiswa di Universitas Dwi Jendra yang ditulis oleh Iwayan Aryawan tahun 2022. Nama jurnalnya adalah Widya Acarya atau Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwi Jendra. Dengan latar belakang, persaingan antar perguruan tinggi swasta di Indonesia semakin ketat, terutama setelah pandemi COVID-19, yang berdampak pada penurunan jumlah mahasiswa baru. Pada kondisi ekonomi masyarakat yang meningkat, pilihan pendidikan berbasis daring turut mempengaruhi minat calon mahasiswa. Selanjutnya, Universitas Dwi Jendra menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah mahasiswa baru. Dalam kondisi tersebut, diperlukan manajemen strategi yang mampu mengidentifikasi kekuatan internal serta peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan. Teori yang digunakan adalah teori manajemen strategi, teori analisis SWOT, dan strategi pemasaran pendidikan. Dengan metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana sampelnya adalah pimpinan universitas serta tim pemasaran Universitas Dwi Jendra. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi berbasis digital menjadi faktor utama dalam peningkatan jumlah mahasiswa baru. Selanjutnya, penguatan citra akademik melalui peningkatan kualitas dosen, penyediaan beasiswa, serta pelayanan administrasi yang lebih cepat, tuntut meningkatkan daya tarik universitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antar
strategi pemasaran, dan peningkatan mutu akademik merupakan kunci keberhasilan dalam peningkatan jumlah mahasiswa secara berkala. Selanjutnya ada jurnal ke-6 dengan judul Manajemen Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran yang ditulis oleh Diki Armanda tahun 2022 dengan jurnal J. Iskan atau Journal of Islamic Accounting Research dengan latar belakang pendapatan asli daerah atau PAD merupakan indikator penting dalam kemandirian fiskal pemerintah daerah. Salah satu sumber PAD adalah pajak restoran. Namun, di Kabupaten Aceh Singkil, realisasi pajak restoran belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak serta lemahnya pengawasan oleh sistem pelaporan. Selanjutnya, teori yang digunakan adalah teori manajemen strategi, teori kebijakan pajak daerah, serta teori penguatan pendapatan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui wawancara. Selanjutnya, sampelnya adalah pejabat dan pegawai DPKKD Kabupaten Aceh Singkil. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemungutan pajak belum berjalan optimal karena sistem self-assessment belum didukung pengawasan yang kuat. Rekomendasi strategi meliputi peningkatan sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring, serta penegakan sanksi secara konsisten. Implementasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD restoran serta memperkuat kemandirian fiskal daerah secara bertahap. Selanjutnya ada jurnal ketujuh dengan judul artikel Analisis Manajemen Strategi Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesehatan Kesejahteraan Sosial PMKS di Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang ditulis oleh Yuyun DKK pada tahun 2023. Dengan latar belakang permasalahan gelandangan dan pengemis atau gepeng di Kota Bandung merupakan isu sosial yang berkelanjutan. Meski berbagai program telah dilaksanakan, tetapi jumlah gepeng masih menunjukkan peningkatan di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Manajemen strategi digunakan sebagai pendekatan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kondisi internal organisasi. Selanjutnya, teori yang digunakan ada dua. Yang pertama, manajemen strategi. Yang kedua, ada model evaluasi strategi oleh Richard Rummel. Metode penelitian yakni deskriptif kuantitatif dengan teknik wawancara. Sampel yang digunakan adalah Dinas Sosial Kota Bandung. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan dan pelatihan keterampilan telah dilaksanakan, namun efektivitasnya masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antar instansi SDM. Selain itu, perspektif evaluasi strategi terhadap ketidaksesuaian antara tujuan dengan implementasi lapangan. Penelitian menekankan pentingnya konsistensi kebijakan serta monitoring keberlanjutan untuk penanggulangan gepeng lebih efektif dan berdampak jangka panjang. Selanjutnya ada jurnal ke-8 dengan judul Manajemen Strategi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Analisis Studi Lingkungan Internal dan Eksternal dengan penulis Endri Putra dan kawan-kawan pada tahun 2022. Selanjutnya, nama jurnalnya adalah JIAP, yakni Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIAUB. Dengan latar belakang, penelitian publik yang berkualitas merupakan indikator utama dalam penerapan good governance. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dikenal sebagai salah satu instansi publik yang memperoleh berbagai penghargaan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menganalisis lingkungan eksternal dan internalnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana strategi yang dirumuskan mampu menjawab tantangan lingkungan serta mempertahankan kualitas pelayanan publik. Dengan teori yang digunakan ada tiga. Yang pertama ada teori manajemen strategi, yang kedua ada analisis internal dan eksternal, yang ketiga ada good governance. Metode penelitian yang diambil adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan sampel Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 kunci keberhasilan termasuk inovasi bentuk pelayanan, efektivitas mencapai tujuan, serta ketersediaan dan aktualisasi informasi. Strategi yang dirumuskan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, organisasi dinilai sebagai berhasil dan
dalam memanfaatkan kekuatan internal seperti budaya kerja yang profesional dan adaptif terhadap pelayanan teknologi. Adaptasi tersebut, adaptasi eksternal menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Yang kesembilan ada jurnal dengan judul Manajemen Strategi Melalui Aplikasi Wargaku dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan penulis Halimatus Sadiah dan Eva Hanifanida tahun 2024 dengan jurnal Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan latar belakang, meningkatnya pengaduan masyarakat terkait maladministrasi menunjukkan adanya kualitas pelayanan publik yang belum optimal. Pemerintah Kota Surabaya berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi digital berupa aplikasi Wargaku. Namun, implementasi tersebut belum berjalan dengan mulus. Tantangan berupa keterbatasan SDM, anggaran, serta resistensi terhadap perubahan perlu dianalisis lebih lanjut. Teori yang digunakan dalam jurnal ini ada dua. Yang pertama ada manajemen strategi oleh Fred R. David dan formulasi implementasi dan evaluasi strategi. Lalu sampel yang digunakan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap formulasi strategi, Diskominfo telah menetapkan visi tujuan yang jelas, namun pengembangan aplikasi strategi belum difokuskan pada transparansi, respon cepat, dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam tahap implementasi ditemukan kendala seperti kurangnya SDM, keterbatasan anggaran, evaluasi strategi telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya berbasis indikator kinerja terukur. Penelitian menyimpulkan bahwa inovasi digital efektivitas meningkatkan pelayanan publik apabila didukung oleh sumber daya yang tepat. Lalu ada jurnal ke-10, yakni analisis SWOT dalam perumusan manajemen strategi studi kasus PT Inzaghi Gigantara Solusindo di Surabaya dengan penulis Muhammad Zulfan Hafiz dan Tias pada tahun 2025 dengan nama jurnal adalah Seminar Nasional Manajemen dan Call for Papers. Latar belakangnya adalah permintaan tenaga kerja bersertifikasi profesional terus meningkat. Lembaga pelatihan menghadapi peluang besar sekaligus persaingan yang sangat ketat. PT Inzaghi Gigantara Solusindo perlu merumuskan strategi berbasis analisis internal dan eksternal agar mampu mempertahankan daya saing dan meningkatkan kualitas. Teori yang digunakan ada tiga. Yang pertama ada manajemen strategi, yang kedua analisis SWOT, dan yang ketiga ada matriks IFE dan EFE serta TOWS. Dengan metode penelitian adalah deskriptif dengan analisis matriks. Lalu sampelnya adalah PT Inzaghi Gigantara Solusindo dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa posisi internal dan eksternal perusahaan berada pada kategori cukup kuat. Strategi pengembangan digitalisasi pelatihan menjadi prioritas utama. Lalu penelitian menegaskan bahwa analisis SWOT yang sistematis mampu menghasilkan strategi adaptif dan inovatif. Lalu ada jurnal ke-11 dengan judul Peran Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan dan Peningkatan Kinerja Perusahaan di Era Menuju Good. Dengan penulis Novia Sianipar, Oditya Simanulang, Lestari, dan kawan-kawan pada tahun 2025. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Dengan latar belakang, perkembangan teknologi digital menuntut organisasi untuk memiliki sistem informasi manajerial yang akurat. Akuntansi manajemen menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Tuntutan good governance menunjukkan organisasi sektor publik dan privat untuk mengelola biaya dan kinerja secara akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran akuntansi manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teori yang digunakan ada teori akuntansi manajemen, teori good governance, teori perform-based management. Metode penelitian yang diambil adalah studi literatur terhadap 10 jurnal ilmiah dengan sampel tidak ada karena menggunakan kajian literatur.
Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi manajemen yang akurat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Pengendalian biaya dan evaluasi kinerja menjadi lebih strategi. Selain itu, integrasi teknologi informasi dalam sistem akuntansi manajemen mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi. Lalu ada jurnal ke-12 yakni manajemen strategis berbasis balance scorecard dalam peningkatan kinerja layanan publik di PT Pelindo Regional 4 Makassar dengan penulis Nasir pada tahun 2025 dengan nama jurnal adalah Jurnal Tajam. Selanjutnya, latar belakangnya adalah BUMN memiliki tanggung jawab ganda sebagai entitas bisnis dan sebagai penyedia layanan publik. PT Pelindo Regional 4 Makassar berperan penting dalam sistem logistik nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Dalam menjalankan perannya, perusahaan dihadapkan pada tujuan peningkatan efisiensi. Dalam konteks tersebut, manajemen strategi menjadi kebutuhan mendesak agar organisasi mampu mengintegrasikan visi jangka panjang dalam pelaksanaan organisasi harian. Base Scorecard atau BSC dipandang sebagai alat strategis yang mampu menghubungkan strategi dengan indikator kinerja secara komprehensif. Teori yang digunakan ada dua. Yang pertama ada manajemen strategi oleh David pada tahun 2011 dan Balance Scorecard oleh Kaplan dan Norton pada 1996. Metode penelitian yang diambil adalah deskriptif kualitatif dengan sampel manajemen dan pegawai PT Pelindo Regional 4 Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan balance scorecard telah membantu perusahaan dalam mengukur kinerja secara lebih sistematis. Pada perspektif proses bisnis internal, digitalisasi pelayanan menjadi langkah strategis yang meningkatkan efektivitas kerja. Sementara itu, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan adanya peningkatan pelatihan pengembangan SDM. Namun, tantangan masih ditemukan dalam pemerataan pelatihan serta integrasi sistem informasi yang belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, BSC dinilai efektif sebagai alat manajemen strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Selanjutnya ada jurnal ke-13 dengan judul Strategi Kompetitif dan Kolaborasi dalam munculnya industri, teori dan praktik dalam manajemen strategis kontemporer yang ditulis oleh Nelva Darlia, Amiro Mustafa dan Edi Yunus pada tahun 2025 dengan jurnal yaitu Si Batik Jurnal. Dengan latar belakang kemunculan industri baru seperti fintech dan energi terbarukan di Indonesia menciptakan dinamika persaingan yang kompleks. Perusahaan tidak hanya harus memiliki keunggulan tetapi juga mampu membangun kolaborasi strategi untuk mengatasi tantangan infrastruktur. Strategi kompetitif dan strategi kolaboratif sering dianggap sebagai dua pendekatan yang berbeda, namun dalam praktiknya, kedua strategi tersebut saling melengkapi. Teori yang digunakan dalam jurnal ini ada tiga. Yang pertama ada teori keunggulan kompetitif, lalu ada research based view, dan yang ketiga ada teori ekosistem industri. Dengan metode penelitian, kajian konseptual, dan studi literatur terhadap praktik industri fintech dan energi terbarukan dengan sampel studi pada sektor fintech dan energi terbarukan di Indonesia. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kompetitif melalui diferensiasi produk dan efisiensi biaya menjadi kunci dalam memenangkan pasar fintech. Sementara itu, pada sektor energi terbarukan, strategi kolaboratif lebih dominan karena membutuhkan sinergi antar perusahaan, pemerintah, dan juga lembaga riset. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan industri baru sangat bergantung pada keseimbangan antara kompetisi dan kolaborasi. Selanjutnya ada jurnal ke-14 dengan judul Strategi Manajemen SDM berbasis analisis SWOT dalam meningkatkan kinerja pada karyawan CV Sendana yang ditulis oleh Nonda Eliza Umar dan kawan-kawan pada tahun 2025. Dengan latar belakang, dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan distributor LPG seperti CV Cendana harus meningkatkan kualitas SDM sebagai faktor utama
Kinerja karyawan yang optimal menjadi kunci keberhasilan operasional perusahaan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan SDM. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan strategi yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan produktivitas. Teori yang diambil ada tiga. Yang pertama ada manajemen SDM, yang kedua analisis SWOT, serta analisis strategi SO, WO, ST, dan WT. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampelnya adalah karyawan dan manajemen CV Cendana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama perusahaan terletak pada loyalitas karyawan dan budaya kerja yang harmonis. Namun, kelemahan berupa belum adanya sistem pelatihan terstruktur dan evaluasi kinerja menjadi hambatan dalam peningkatan produktivitas. Melalui pemetaan strategi SO, WO, ST, dan WT, perusahaan dapat memanfaatkan peluang seperti teknologi pelatihan digital serta dukungan pemerintah. Selanjutnya, implementasi strategi berbasis SWOT dinilai mampu meningkatkan motivasi kerja, efisiensi operasional, dan daya saing perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir ada jurnal ke-15 dengan judul Manajemen Strategi pada Sektor Publik di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan penulis Laode Fasikin dan kawan-kawan pada tahun 2025. Dengan latar belakang, organisasi sektor publik dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja sebagai bagian dari implementasi good governance. Aparatur sipil negara atau ASN memiliki peran strategi dalam peningkatan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, birokrasi yang kaku menjadi tantangan dalam penerapan manajemen strategi. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menilai bagaimana manajemen strategi dapat mendukung peningkatan kinerja ASN dengan tiga teori. Yang pertama ada manajemen strategi, yang kedua teori good governance, dan yang ketiga ada manajemen sektor publik. Dengan metode penelitian yakni deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan adalah kantor staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategi memberikan arah kinerja yang lebih jelas kepada ASN. Perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi membantu meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Namun, kendala berupa resistensi terhadap perubahan dan struktur birokrasi yang kurang fleksibel menjadi tantangan utama. Penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi manajemen strategi sangat bergantung pada komitmen pimpinan dan peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang-kurang dan salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.